Yo dan halo guys, kembali lagi bersama saya Proher di sini. Jadi di konten kali ini kita akan sedikit membahas masalah tentang Malaysia lagi ya guys. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu ya guys. Jadi selama saya di Malaysia ini kurang lebih mau 7 tahun ya, mau 7 tahun ataupun 7 tahun lebih gitu. Itu jarang sekali menemukan atau merasakan yang namanya itu bencana alam gitu guys. Kenapa? Karena setelah saya baca itu posisi geografisnya Malaysia itu sangat pas gitu guys, sangat bagus gitu ya guys, jauh dari bencana alam gitu. Di sini itu saya tidak pernah merasakan yang namanya gempa bumi, terus gunung meletus karena di Malaysia juga nggak ada gunung yang aktif. Di Malaysia Barat itu tidak ada gunung berapi yang aktif. Terus banjir baru kemarin itu pun di kawasan saya pun nggak merasakan gitu ya. Yang terkena musibah banjir itu di kawasan-kawasan yang tanahnya datarannya itu mungkin rendah gitu ya guys ya. Terus apalagi ya, terus angin topan apalagi itu saya nggak pernah ngerasain ya guys di sini ya. Terus pokoknya bencana alam di Malaysia itu kurang guys. Tapi guys ada fakta kalau dulu-dulu itu Malaysia itu ada terkena musibah yang begitu besar, begitu dahsyat gitu ya guys ya. Dan tadi kebetulan saya lagi rebahan gitu, lagi malas-malasan, tiba-tiba ada salah satu channel favorit saya yaitu Faktau Channel mengupload yang judulnya itu 10 bencana alam yang terjadi di Malaysia dulu-dulu gitu ya guys ya. Jadi di sini kita nggak usah lama-lama, kita mau mereact video tersebut dan kita mau 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 nyari tahu juga ya guys. Emang iya sih ada bencana alam di Malaysia dulu gitu ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita ke videonya. Let's go, my man. Oke guys, jadi di sini judulnya 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia yang korang dah tak ingat. Iyalah, mungkin orang-orang sini, orang-orang dulu-dulu mungkin semua sudah lupa gitu ya guys. Kita akan mengingat kembali dan saya mau mencari tahu kembali gitu guys, karena saya tidak tahu gitu kalau dulu di Malaysia itu ada bencana yang sangat besar gitu guys. Kita play videonya. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Intro dulu ya guys ya. Kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya amat bersyukur kerana faktor geografi negara kita yang terlindung daripada pelbagai bencana secara Betul kan guys. Di Malaysia itu geografinya itu, faktor geografinya itu sangat mendukung gitu guys. Kita di sini di Malaysia itu jauh dari bencana alam ya guys. Syukur alhamdulillah gitu guys. boleh jadi. Contohnya seperti rekahan kerak bumi atau tektonik Gempa yang bumi. tidak melingkari di negara kita justru merendahkan Hmm, risiko negara kita dari gempa bumi yang berskala tinggi. Namun seperti betul, nggak kebanyakan kayak di negara, Indonesia. Malaysia juga tidak lari dari hujan bencana yang menimpa baik secara semula Oh, jadi maupun akibat daripada perbuatan manusia. yuk kita tengok guys. Bencananya apa Di aja dalam gitu ya guys petikan ya. ayat dari ahli falsafah terkenal dunia, George Santayana mengatakan, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Mereka yang tidak dapat mengingati masa lalu akan terhukum untuk mengulanginya. Jadi apa kata di Betul. dalam video kali ini? Jom kita mengimbau kembali sejarah tragedi yang pernah menimpa Malaysia agar kita tidak mengulanginya semula. Ya, betul sekali guys. Biar kita 10 bisa tragedi belajar paling lagi besar gitu ya pernah guys ya. berlaku di Malaysia yang korang dah tak ingat. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Jangan Dan lupa jangan subscribe ya lupa guys tekan ya ke loceng. Faktau Channel ya guys ya. 10. Banjir besar Kuala Lumpur. Banjir besar yang Banjir berlaku di besar Malaysia Kuala pada Lumpur. tahun 1971 ini merupakan antara banjir besar yang paling teruk pernah dicatatkan dalam sejarah negara. Banjir ini berlaku akibat daripada angin monsun yang mengakibatkan hujan turun dengan lebat dan berterusan sehingga seminggu Oh, menyebabkan hampir seluruh gila negara guys, lumpuh seminggu ya. akibat ditenggelami air Wah, dan hanya 3 negeri sahaja yang tidak terjejas iaitu Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Apa yang Pulau Pinang menakutkan, aman Kuala guys. Lumpur pada masa itu dikatakan antara tempat yang paling teruk terjejas di mana Wah, 60% daripada kawasannya telah ditenggelami air sehinggakan warga kota pada masa itu memberi bayangan Kuala Lumpur seolah-olah berada di tengah-tengah lautan. Keadaan ini telah gila nggak tuh guys, 60% areanya, kawasannya itu terjejas banjir, terkena banjir gitu guys ya. Padahal Kuala Lumpur kan ibu kota negaranya gitu guys. Kita bisa membayangkan di sini lah ya, 60% bagian dari Kuala Lumpur itu terkena banjir yang sangat dahsyat. Terus otomatis itu
aktivitas semuanya itu langsung berhenti gitu guys ya. Menyebabkan Dan ini kerajaan mengerikan membuat sih. pengisytiharan darurat banjir kebangsaan pada 5 Januari 1971 oleh Perdana Menteri 1971 saya Malaysia belum pada lahir ya ketika guys itu, ya. Tun Abdul Razak. Dilaporkan banjir ini telah menyebabkan 180,000 orang terjejas dan 32 orang 180.000 kehilangan nyawa. orang. 30 orang, 32 orang kehilangan 9. nyawa. Runtuhan terminal feri. Terminal feri Runtuhan Pulau terminal Pinang feri atau Pulau dikenali Pinang guys. sebagai pangkalan Pulau Sultan Pinang. Abdul Halim yang Pulau Pinang apa dikendalikan Pulau oleh Pinang Rapid ya? Ferry ini merupakan sebuah terminal yang menjadikan perkhidmatan feri tertua di Malaysia. Namun siapa sangka Oh, terminal yang menjadi aku ingat harapan yang di Pulau Johor Pinang guys. ini pernah dilanda satu tragedi yang menakutkan 34 tahun dahulu. Pada 31 Julai 1998, terminal feri itu 98. sesak dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung yang datang dari seluruh negara bagi meraihkan perayaan Kuan Yin dan Festival Saint Anne di Bukit Mertajam. Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Disebabkan terlalu ramai pengunjung yang bersesak dan berebut untuk masuk ke dalam feri, pelantar jeti setinggi 5 meter itu tidak mampu untuk menampung beban dan secara tiba-tiba telah runtuh. 31 dead and hundreds others Oh, injured jembatannya in ya, the jembatan yang tragedy untuk were naik at ferinya Hasselblad. itu yang Saksi runtuh yang ya berada guys ya. di tempat kejadian mendakwa melihat pengunjung tergelongsor jatuh ke dalam laut manakala tiang dan kayu binaan tersebut menimpa mereka. Ramai di antara mereka cuba lari untuk menyelamatkan diri, namun hanya sebilangan kecil sahaja yang terselamat dan selebihnya Iyalah ya guys ya, kan orangnya rame gitu guys, terus tiba-tiba itu ambruk gitu ya. Gimana orang mau menyelamatkan diri ya, terkena musibah gitu guys ya. Mengerikan guys. terperangkap dalam runtuhan tersebut. Dilaporkan tragedi ini telah menyebabkan kecederaan pada 1,700 orang, manakala 32 orang pula 1.700. telah kehilangan 32 nyawa. lagi guys yang meninggal guys. 8. Runtuhan Highland Tower. Di sebalik Highland tempat yang Tower. sering menjadi tumpuan golongan Wah iya ini. paranormal. Ha-ah. Bangunan yang Konten-konten dibangun pada hantu di Malaysia itu 1974 buatnya ini di sini sebenarnya guys. tersembunyi satu kisah yang sangat menyayat hati. Semuanya bermula pada 11 Disember 1993 di mana pada waktu itu 93. Saya belum bukan lahir ya musim guys ya. bertujuh dan hujan turun dengan lebatnya 10 hari berturut-turut sehingga menyebabkan Gila nggak tanah tuh di 10 sekitar hari kawasan guys. itu menjadi lembut. Hujan terus menerus Sekitar guys. pukul 1.35 petang, penduduk di kondominium itu melaporkan terdengar bunyi dentuman dan merasakan gegaran yang sangat kuat. Tidak kurang 5 minit selepas itu, salah satu daripada 3 blok kondominium itu telah runtuh dan musnah, menyebabkan seramai 48 orang penduduk di sana terkorban. Dikatakan hanya 3 orang sahaja yang berjaya dibawa keluar daripada runtuhan itu, manakala selebihnya Ya telah Allah. tertimbus dan tidak dijumpai sehingga kini. Ya Allah, sampai sekarang nggak dijumpai guys, kasihan banget ya guys ya. Tapi ini termasuk saya mau cerita lagi guys. Mungkin ya guys, orang-orang di Malaysia itu dulu lah ya, dulu mereka itu membuat suatu bangunan tinggi gitu, kondominium contohnya atau rumah flat gitu ya guys ya. Mereka itu kurang memperhatikan faktor-faktor bencana gitu, karena ya mereka percaya kalau Malaysia itu nggak bakalan kena bencana, jadi mungkin kayak pilingnya gitu, paku buminya itu kurang dalam atau gimana gitu guys. Jadi berlakulah yang seperti ini. Kalau ini menurut saya sih ya satu faktor karena faktor alam ya, karena hujan berturut-turut selama 10 hari. Yang keduanya itu mungkin karena faktor konstruksinya guys, kurang kokoh gitu ya. 7. Tragedi Ribut Creek. Tragedi ini merupakan antara yang terburuk dan menakutkan Ribut Creek dalam apa tuh? sejarah negara. Pada tahun 1996, satu siklon tropika atau ribut ganas yang berputar Oh, dilaporkan angin telah topan terhasil guys. di Laut Cina Selatan. Untuk pengetahuan korang, Angin siklon topannya tropika nyasar ke amat Malaysia guys. jarang melanda Malaysia. Namun apa Iyalah, yang amat mengejutkan jarang. pada tahun itu, ribut ini telah membadai Sabah dengan kelajuan 83 Oh, km dekat sejam Sabah guys, di dan telah Sabah ya guys. menjejaskan Keningau, Kota Kinabalu, Buaran dan Papa. Bantuan akan Oh. disalurkan kepada mangsa bencana ribut Greg di Sabah. Sesungguhnya bencana itu sukar untuk dilakarkan kesan kemusnahannya. Sementara itu Jabatan Kaji Cuaca hari ini Ini berita menegaskan dulu-dulu ini, amaran guys. awal berhubung ribut Berita TV tropika dulu-dulu Greg ya. Menurut penduduk yang terselamat dalam tragedi itu, tiada petanda awal diberikan sebelum ribut itu melanda. Mereka memberi gambaran apa yang melanda seolah-olah
seperti air yang ditakung penuh ke dalam baldi besar, kemudian dicurahkan ke semuanya sekaligus sehingga tiada apapun yang tertinggal. Malah rumah mereka tidak terus musnah, sebaliknya dihanyutkan Hanyut, ke guys. suatu tempat di mana kemudian kesemuanya Hanyut ya, surut terseret ke air dalam ya. air dan keluar kembali dalam keadaan hanya tinggal serpihan. Operasi menyelamat kemudian telah dijalankan lebih 2 minggu. 2 Dicatatkan seramai minggu. 200 orang telah kehilangan nyawa, manakala Ya 102 Allah. lagi hilang dan tidak ditemui sehingga kini. 102 orang, guys. Gak ditemukan, guys, sampai sekarang, guys. Banjir lumpur Cameron Highlands. Kalau korang Cameron nak tahu, Highlands Cameron memang merupakan selalu tempat tanah yang sering mengalami runtuh. masalah tanah runtuh dan banjir lumpur. Ini sedikit cerita lagi ya, guys. Kita cerita lagi. Jadi beberapa bulan kemarin itu sebelum bencana banjir di Malaysia itu kan hujan terus ya. Jadi saya itu tengah off station, saya tengah kerja di luar gitu dengan bos saya itu, lalu Cameron Highlands juga gitu, guys. Di situ itu hati saya itu udah berdebar-debar. Soalnya apa? Soalnya itu tepi jalan itu bukit semua, guys. Takut bukitnya itu runtuh. Dan ternyata, guys, setelah saya sampai di rumah, nggak lama itu saya baca berita itu jalan yang tadi saya lewati itu runtuh jalannya, guys. Karena itu jalan terus tepinya itu ada sungai. Jadi air sungainya itu membawa tanah tepi-tepinya itu hilang gitu. Tanah-tanah tepi-tepinya itu hilang. Nah, terus jalannya itu runtuh tinggal separuh, guys. Saya dalam hati bersyukur banget gitu, guys, karena udah sampai di rumah gitu ya. Syukur alhamdulillah, guys. Dan setahu saya sih nggak ada korban. Terus jalannya itu langsung ditutup, diperbaiki dan dialihkan gitu ke jalan lain. Para pengendara itu dialihkan ke jalan lain gitu, guys ya. Sampai mungkin kalau nggak salah itu seminggu kemudian saya pun ke sana lagi, jalan sana pun belum bisa dilewatin. Jadi saya harus muter gitu, guys ya. BTW saya kerjanya jauh-jauh loh, guys. Mungkin hampir mau keliling satu Malaysia ya, guys, yang belum cuma di Pulau Pinang aja gitu, guys. Pulau Pinang, guys. Pulau Pinang, sorry, bukan Pulau Pinang ya. Malah sehingga kini kejadian ini sering kita dengar di media massa. Iyalah, emang selalu itu sih. Warga emas maut terperangkap dalam kejadian tanah runtuh di Sungai Palas Cameron Highlands. Persoalannya, mengapa kejadian sama berlaku hampir setiap tahun? Namun antara yang paling teruk betul, pernah hampir setiap tahun. adalah pada tahun 2013 di mana tragedi ini digelar sebagai banjir lumpur Cameron Highlands. 2013 Lebih tepat lagi, mungkin saya tragedi yang belum menakutkan kesini apa ini ya. berlaku di Lembah Bertam di mana pada hari itu hujan turun dengan luar biasa lebatnya tanpa henti sejak dari pukul 7 malam pada hari sebelumnya. Ini telah menyebabkan empangan mulai penuh dan tidak mampu untuk menampung Bendungan, empangan. guys. Perkara ini telah memaksa pihak Bendungannya berkuasa penuh ya. untuk melepaskan air daripada empangan secara berperingkat sebanyak 3 kali dan ini telah mengakibatkan air naik secara mendadak. Iyalah, Lembah bendungannya Bertam dibuka, akhirnya terus menjadi airnya banjir turun ke lumpur bawah yang semua, guys. menakutkan. Air campur lumpur ya, guys ya. 5. Hiroshima Sungai Buloh. Pada Hiroshima Oktober Sungai Buloh. 1991, berlaku satu tragedi yang amat menakutkan tepat pada pukul 3.45 petang apabila kilang mercun yang bernama Bright Sparkle yang terletak di Sungai Buloh telah meletup. Apa Sungai yang Buloh, menakutkan? Sungai Buloh itu ya lumayan jauh juga sih dari sini, mungkin sekitar ya nggak sampai ya sejaman gitu lah, guys ya, dari sini ya, karena gudangnya, store-nya temennya bos saya pun ada di Sungai Buloh juga, tapi saya mungkin belum pernah ke tempat ini apa ya. Mungkin next time saya bakal tanya ke temennya bos saya gitu, emang bener di Sungai Buloh dulu pernah ada kejadian seperti ini gitu, guys ya. Kilang tersebut dipercayai terbakar dan telah menghasilkan Pabrik mercon, megawatt guys, pabrik gergasi mercon sebanyak 3 meletup kali gitu, terbakar yang ya. boleh didengar dan dirasakan gegarannya sejauh 7 km dari tempat Gila kejadian. nggak tuh, guys, 7 km, guys. Yang jaraknya lebih kurang setengah kilometer jauhnya pun cermin balai pun pecah. Keadaan pada ketika itu sangat kucak-kacir di mana ramai Iyalah. manusia yang bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri sehingga Iyalah, pada masa yang mestilah. sama telah mengakibatkan banyak kemalangan jalan raya berlaku. Hasil siasatan mendapati kejadian kalang kabut ini gitu, guys. berlaku berpunca Gugup daripada ya. bahagian makmal kilang itu sendiri yang sedang menjalankan kerja-kerja menguji mercun yang siap untuk dipasarkan. Lagi uji coba mercon, guys. Kilang bunga api ni meletup, pengurus kilang tu dia nak
mencuba satu produk baru. Bila dia mencuba barang tersebut di tengah-tengah kawasan tu, dan dengan Dia takdir mau berlaku, coba produk baru ya. akhirnya benda tu meletup ke atas. Tetapi sebaliknya benda tombang terus meluru ke Kembang tempat api, guys. simpanan bunga api yang telah siap Jatuh terus diletakkan. terbang ke Letupan ini tempat telah penyimpanan meradapkan ya. hampir 200 buah rumah di sekitar kawasan tersebut. Gila nggak serta tuh 3 pickup 200 di sekitar rumah, guys. kawasan Sungai Buloh dan Seri Manjalara sehingga Selayang pecah. akibat Selayang, gempa. Sungai Buloh Ketika Selayang letupan jauh itu, loh guys padahal ramai guys. penduduk di sana pada ketika itu menggambarkan Setengah suasana jaman yang gitu ya. berlaku seperti peristiwa bom atom yang telah memusnahkan wilayah di Jepun Iya iaitu sih. Hiroshima dan Nagasaki. Pihak media telah menggelarkan insiden itu Hiroshima, sebagai Sungai Buloh. Hiroshima Sungai Buloh. Iya sih, iya soalnya kejadiannya Keempat, kayak di Jepang gempa gitu ya guys bumi ya. Kota Kinabalu. Ramai para Kota penyelidik Kinabalu, mendakwa guys. Malaysia merupakan antara negara yang bebas terhadap bencana alam yang besar. Kota seperti Kinabalu, gempa bumi, Malaysia tufahan, Timur dan ya. juga gunung berapi. Walaupun negara Kalau di sekeliling KL kita sini kerap Malaysia dilanda Barat, guys. bencana. Ini kerana dikatakan Malaysia terletak di luar daripada lingkaran api Pasifik. Namun apa yang berlaku pada tahun 2015 di Sabah ini benar-benar mengejutkan rakyat Malaysia. Pada 7 Jun 2015, tiba-tiba Sabah telah dilanda gempa bumi yang berukuran 6.0 skala Richter selama 30 saat sehingga mengorbankan 18 nyawa, memusnahkan harta benda dan meruntuhkan ikon puncak Gunung Kinabalu yang dikenali sebagai Dongki Ia. Ramai di antara Iyalah, mereka yang patah, kehilangan guys. nyawa pada Ujungnya ketika itu udah patah ya. terdiri daripada pendaki Gara-gara gempa yang ini. berada di Gunung Kinabalu. Yang tidak sempat Para lari pendaki untuk nih, guys. menyelamatkan diri, manakala 2 orang telah dilaporkan hilang tanpa jejak. Para pendaki yang terselamat mendakwa mereka tiba-tiba terdengar bunyi seakan-akan letupan dari arah puncak gunung sebelum disusuli gegaran yang sangat kuat. Gimana nggak panik gitu guys, lagi di ujungnya terus tiba-tiba ada kejadian seperti itu, pasti para pendaki juga sangat panik gitu ya guys ya. Tsunami. Pada Tsunami. 20 Desember 2004, satu Oh, gempa ini sangat tsunami kuat Aceh ya. berskala Richter 2004. 9.1 hingga 2000 9.2. 2004 itu saya itu masih kecil banget gitu guys, masih SD gitulah ya. Itu kejadiannya itu di Pulau Jawa, saya kan tinggalnya di Jawa gitu guys, tapi kerasa gitu guys gempanya. Waktu itu saya itu sedang potong rambut bersama ayah saya gitu guys ya, di belakang rumah tiba-tiba itu ada gempa dan kebetulan rumah saya itu deket banget sama laut gitu guys. Paling ya sekitar kalau jalan kaki ya sekitar nggak sampai 10 menit udah sampai. Dari belakang rumah pun udah kelihatan lautnya karena di belakang rumah itu ada sawah terus laut gitu guys. Itu orang yang benar-benar kampungnya itu tepi laut itu mereka itu beramai-ramai lari ke daratan, ke kampung kita, ke kampung saya gitu guys. Jadi saya itu potong rambut belum selesai udah lari naik pohon kelapa mau lihat gitu, mau melihat di laut itu kenapa kok orang-orang pada lari terus sambil teriak-teriak tsunami gitu guys, ceritanya gitu ya guys ya. Terakhir ya guys ya. Pasir Gudang. Pada tahun 2019, ribuan penduduk Pasir di Gudang Johor, Gudang guys. Johor telah dihantui dengan satu tragedi yang menakutkan. Mendakwa bahawa Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor tercemar. Kini seramai 2,775 orang Sungai dirawat tercemar. di beberapa hospital di Johor. Sebuah sekolah di sekitar Pasir Gudang diarah tutup sehingga Dipercayai berpunca daripada sisa bahan kimia dari sungai. Ini ulah manusia tidak sih ini, lurus dengan bukan baik. ulah alam ya. Pada Ini ulah Oktober manusia sendiri ya. 2019, dilaporkan Sungai Kim Kim 2019 daerah itu baru kemarin juga loh, tapi mungkin saya yang kurang baca berita waktu itu ataupun saya nggak dengar berita gitu guys ya, kayak baru tahu loh guys saya telah tercemar 2019 dengan sisa ya. kimia yang berpunca daripada pembuangan sisa toksik secara haram ke dalam sungai. Apa yang menakutkan, hasil daripada pembuangan itu, asap toksik telah terhasil daripada proses penjejatan air sungai dan telah Yalah. menjejaskan lebih 6,000 orang dan kebanyakannya 6.000 adalah orang. daripada pelajar sekolah sehingga ramai di antara mereka terpaksa dimasukkan ke dalam ICU. Perkara ini telah keracunan udara ya, guys. 110 buah sekolah terpaksa ditutup. Itu sajalah untuk video kali ini. Kebanyakan daripada saja, guys, tragedi ya. yang fakta nyatakan
dalam list video kali ini adalah berpunca daripada perbuatan manusia itu sendiri. Semoga Ya punca sih. tragedi yang pernah berlaku ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan membuka mata betul. manusia tentang risiko bencana yang bakal Betul. dihadapi akibat perbuatan kita. Faktor Ya. akhiri video ini dengan petikan dari Theodore Roosevelt. The more you know Apa about tuh? the past, the better prepared you are for the future. Semakin banyak anda tahu tentang masa lalu, semakin bersedialah anda untuk masa depan. Okeylah, Betul. jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Oke, Bye-bye. waalaikumsalam, bye bye. Oke guys, jadi videonya udah selesai ya guys. Kalau kalian mau subscribe silahkan di subscribe, linknya ada di deskripsi gitu ya guys ya. Kalau kalian juga mau nonton videonya, linknya juga ada di deskripsi, silahkan cek-cek aja gitu guys ya. Jadi sebagian dari daftar-daftar bencana tadi itu, sebagian ada yang ulah manusia gitu guys. Kayak yang terakhir itu tadi itu pembuangan limbah sembarangan di sungai guys. Itu bisa menyebabkan resiko yang sangat fatal gitu untuk manusia ya guys ya. Jadi di sini kita bisa belajar lagi gitu guys, karena kita udah melihat sejarah dulu-dulunya itu kayak apa gitu guys. Kita jangan sampai mengulanginya lagi gitu. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan kita, biar supaya bencana-bencana yang ditimbulkan oleh kita itu nggak ada gitu guys. Mungkin udah cukup video kali ini ya guys. Kita udah banyak banget belajar, kita udah banyak banget mengenang masalah-masa lalu yang ada di Malaysia ini, bencana-bencana yang ada di Malaysia masa lalu gitu ya guys ya. Oke, mungkin jadi cukup sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe ke channel ini dan ke channel yang saya react ya guys ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Ditunggu video selanjutnya aja. See you next video, Bapak and peace.